Yesus. Ada sukacita pagi hari ini? Amin, puji Tuhan. Mari kita satukan hati dalam berdoa. Kami akan ucapkan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk sukacitamu Tuhan yang kau curahkan dalam kehidupan setiap kami pagi hari ini. Sehingga kami bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya urapan-Mu turun atas kami Tuhan pagi hari ini. Baik atas setiap kami yang melayani-Mu sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus dekat kepadamu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga
tergantikan oleh apapun juga Tuhan. Kaulah harta yang paling indah Yesus dalam kehidupan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, katakan harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kau berharga bagiku, Kau segalanya. Mari naikkan ucapan syukur kita, naikkan pujian kita kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau harta paling berharga bagi kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah kami Yesus. Hanya Kau satu-satunya yang kami sembah dalam kehidupan kami Tuhan. Ya lama-lama haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau indah tiada taranya Tuhan. Sungguh Kau mulia Yesus. Sungguh Kau indah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada yang dapat menandingi pribadi-Mu Tuhan. Keindahan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami berterima kasih Yesus. Karena kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang selalu setia Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan bahwa Engkau akan terus setia dalam kehidupan setiap kami. Apapun yang kami hadapi Yesus, kami yakin kami mampu dan bisa. Karena janji-Mu, karena kesetiaan-Mu itu Yesus dalam kehidupan kami. Karena pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami senantiasa mengucapkan syukur kami Tuhan sepanjang hidup kami Yesus. Dan kami mau senantiasa bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami akan terus memuji-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saya ajak semuanya untuk berdiri. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Tiba saatnya. Terus kita mau berkumpul memuji Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul.
berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Silakan kembali duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau sumber kekuatan kami. Hanya Kau sumber harapan kami. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segala
Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kami teduhkan hati kami untuk kami belajar dari firman-Mu. Kami ada di sini karena komitmen kami secara pribadi dengan Tuhan. Sebab kami percaya waktu kami memutuskan untuk mengikut Tuhan, kami telah berkomitmen menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Engkau menjadi penguasa tunggal atas hidup kami. Engkau Tuhan yang menata, mengatur, dan memimpin kehidupan kami. Karena kami tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami selalu menjadi yang terbaik buat kami. Sekarang Tuhan, mari Tuhan tolong setiap kami supaya kami bisa bersama-sama belajar dari firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami sudah siap untuk menerima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, mari sama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Dan saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama melanjutkan apa yang minggu lalu saya sudah share kepada Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sebagai orang percaya kita memiliki sebuah komitmen dengan Tuhan. Amin. Karena Yesus berkata barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Yesus bilang yang mau, berarti waktu kita mau, kita telah membuat sebuah komitmen dengan Tuhan. Bukan hanya komitmen dengan Tuhan, tapi kita juga berkomitmen dengan keluarga Allah di tempat ini. Amin. Nah, baik, saya percaya dua hal yang kita belajar minggu lalu, ya, komitmen dan inisiatif itu hal yang sangat penting ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, saya membaca satu kisah. Dari kisah ini kemudian kita akan belajar beberapa hal. Secara khusus saya mau mengerucut, menusuk pada yang namanya inisiatif. Ya. Nah, mari kita akan lihat di dalam 2 Samuel 23 ayat 14 dan ayat ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, di dalam sebuah gunung. Dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Perhatikan ayat 15. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi satu ketika Daud, ya,
ada di sebuah goa di tempat persembunyian, dan Bethlehem itu lagi dikuasai oleh orang-orang Filistin. Ya, kenapa muncul ayat yang ke-15? Karena memang Daud itu berasal dari Bethlehem. Ya, jadi kemudian muncul sebuah keinginan dalam hatinya. Kalau bisa minum air dari perigi Bethlehem, wah segarnya gitu ya. Saudara, saya percaya itu hal yang alamiah, itu hal yang natural kalau kita kemudian menginginkan sesuatu yang bisa kita nikmati, yang sebelumnya kita sering nikmati. Contoh, Bapak Ibu kemudian pindah ke Jakarta. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu satu waktu teringat, ya, muncul keinginan, wah, kalau hari ini bisa makan nasi lengko gitu kan. Enak banget gitu ya. Wah, seandainya ada orang yang kirimkan nasi lengko kepada saya. Waduh, senangnya saya. Nah, itu sama dengan Daud. Tiba-tiba dia muncul sebuah keinginan di dalam hatinya, muncul di dalam pikirannya, lalu dia berkata begini, seandainya ada orang yang kasih aku minum air dari perigi Bethlehem, ya, air itu pasti punya kenangan, ya, punya rasa yang khusus, ya, yang spesial buat Daud sampai dia teringat-ingat. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Lalu ketiga pahlawan itu, siapa ketiga pahlawan ini? Dicatat di ayat yang ke-8, 9 dan 10. Tiga pahlawan ini, tiga triwira daripada Raja Daud, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat siapakah mereka? Mereka ini orang-orang yang luar biasa, ya. Nah, di ayat yang ke-8, yang pertama mereka tuh disebut, yang pertama namanya Ishibal. Ya, Ishibal ini dia adalah salah satu triwira daripada Daud. Pahlawan yang gagah perkasa. Dengan menggunakan tombak dia mengalahkan 800 musuh sendirian. Ya, luar biasa. Lalu yang kedua Eleazar. Eleazar ini apa? Dia mengalahkan orang Filistin sementara tentara Israel lari, ya. Lari tinggal dia sendiri. Dia berperang, kalahkan orang-orang Filistin, lalu kemudian begitu sudah mengalahkan orang Filistin, tentara Israel balik. Untuk apa? Ambil rampasan. Ini Eleazar. Lalu yang ketiga Sama. Sama ini seorang diri mempertahankan ladang yang penuh dengan kacang merah. Ya, kemudian orang Filistin mencoba merebutnya, seorang diri berdiri di tengah ladang itu mempertahankannya dan mengalahkan musuh. Ini tiga perwira Daud yang luar biasa. Nah, waktu mereka mendengar, ya, sebuah gumaman, ya, sebuah ungkapan hati, kerinduan hati, seandainya ada orang yang kasih aku air dari perigi Bethlehem. Itu menyenangkan sekali. Kita lihat begitu mereka mendengar sebuah kerinduan hati, sebuah kebutuhan dari rajanya. Alkitab mencatat mereka kemudian menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mereka mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Bapak Ibu lihat, mereka kemudian mengenali ada sebuah kebutuhan. Lalu mereka menjawab kebutuhan itu. Padahal Daud tidak minta loh Bapak Ibu. Daud tidak bilang begini, kalian bertiga terobos perkemahan orang Filistin, aku mau minum. Enggak ada perintah, enggak ada komando. Ya, tiba-tiba inisiatif muncul karena mereka tahu ada sebuah kebutuhan, ada keinginan dari hati raja mereka. Ya, itulah yang namanya inisiatif. Ya, inisiatif itu merupakan langkah awal, ya, yang muncul dari sebuah ketaatan pada komitmen. Karena tiga perwira ini Bapak Ibu, sebelumnya mereka bukan orang hebat. Mereka itu orang yang dikejar-kejar. Mereka itu orang yang bermasalah. Sebagian dari mereka tuh terlibat utang. Lalu mereka menjumpai Daud di Goa Adulam.
Ada banyak orang bermasalah. Mereka ini orang yang dibuang, ya, orang yang dianggap bermasalah. Tapi kemudian mereka menjumpai Daud, dibawa kepemimpinan Daud, dibawa pelayanan Daud. Mereka kemudian muncul sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Karena apa? Mereka melihat begini, Daud ini orang yang diurapi Tuhan. Daud ini sedang dalam pelarian, dalam tekanan. Tapi dalam tekanan Daud tetap tenang. Di dalam tekanan Daud tetap memuji Tuhan. Dan mereka bilang ini dia orang yang cocok pimpin kita. Mereka membuat komitmen bahwa engkau rajaku, semua perkataanmu adalah perintah bagiku. Wah, bahkan sampai keinginan hatimu itu menjadi perintah buat kami. Bapak Ibu, luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Daud mengungkapkan apa yang ada di hatinya, cuma berandai-andai, seandainya ada yang kasih aku air dari perigi. Mereka tahu keinginan rajanya. Mereka kemudian menerobos. Mereka tidak pikirkan tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka mencoba menjawab apa yang menjadi keinginan daripada rajanya. Bapak Ibu, inisiatif itu membedakan antara orang-orang yang bermental pahlawan dengan orang-orang yang biasa. Inisiatif akan menunjukkan siapa kita. Nah, kalau Bapak Ibu, saya membaca banyak kisah orang-orang yang kemudian menjadi inspirasi banyak orang, ya. Ada orang-orang yang kemudian melihat keadaan di sekitarnya, lalu mereka melihat ada sebuah kebutuhan yang harus dijawab. Mereka kemudian berinisiatif tanpa diminta, tanpa dikomandoi, tanpa diperintah. Mereka ambil inisiatif bagi-bagi nasi bungkus, ya. Kemudian melayani orang-orang miskin, orang-orang jalanan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah baca kisah ini, satu waktu di tahun 2017 kalau saya tidak salah ingat, itu di sebuah kota Jogja, ada seorang bapak yang namanya Sutopo, usianya 70 tahun. Ya, dia seorang tukang beca. Kenapa kemudian orang terkagum-kagum dengan kehidupannya? Sederhana, dia melihat di lingkungannya, ya, anak-anak kesulitan mendapatkan buku untuk dibaca. Lalu kemudian dia melihat sebuah kebutuhan, lalu dia berinisiatif, dia ubah becanya yang bagian depan tetap untuk penumpang, tapi bagian belakang dia bikin perpustakaan berjalan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak gemar membaca. Kalau mereka membaca, mereka akan punya banyak pengetahuan. Kalau mereka punya banyak pengetahuan, mereka akan punya banyak kesempatan untuk masa depannya. Inisiatif muncul waktu dia melihat sebuah kebutuhan. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Kapten Pilot Budi? Yang meninggalkan airline yang di Singapura, lalu melayani anak-anak yang ada di Kupang. Dengan gaji yang besar dia tinggalkan, lalu dia pergi ke Kupang untuk melayani anak-anak yang miskin di sana. Kemudian dia mendapatkan CNN Hero sebagai pahlawan. Karena apa? Ambil inisiatif, tinggalkan kenyamanan, kemudian kasih hidup untuk menolong orang-orang miskin di kota Kupang. Wow. Kalau kita lihat orang-orang seperti itu kita pasti kagum. Iya, betul enggak Bapak Ibu? Berani ya tinggalkan zona nyamannya. Berani tinggalkan karirnya. Demi sebuah kebutuhan yang harus dijawab. Pahlawan-pahlawan adalah orang-orang yang bisa dan cepat berinisiatif waktu mereka melihat situasi. Nah Bapak Ibu, ketiga pahlawan ini mereka menerobos tantangan karena rajanya ingin minum air dari perigi Bethlehem. Mereka tahu keinginan rajanya dan mereka bertindak. Sekarang pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu tahu siapa raja kita? Siapa raja Bapak Ibu? Siapa? 3 perwira itu tahu. Daud
Raja kami. Kepadanya kami membuat komitmen. Ya, inisiatif adalah langkah yang paling cepat dari sebuah ketaatan pada komitmen. Ya, wah inisiatifnya cepat. Nah sekarang siapa raja kita? Siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Dia raja di atas segala raja. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Bapak Ibu tahu kerinduan hati raja kita? Yesus Kristus? Bapak Ibu tahu? Apa kerinduan hati Tuhan? Halo? 3 perwira ini dia tahu apa yang jadi kerinduan hati Daud. Dan dia menjawab, hari ini kita juga punya raja. Raja di atas segala raja. Pertanyaannya buat kita, apakah Bapak Ibu tahu apa yang menjadi isi hati, kerinduan hati daripada raja kita. Hari ini saya mau bagi sebuah tema, kerinduan hati sang raja. Ya, tadi kita melihat kerinduan hati Raja Daud dan hari ini kita akan belajar kerinduan dari hati raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, dan dia adalah raja saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Sederhana, jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu kalau membaca pelayanan Yesus Kristus, bahkan sampai waktu dia memberikan amanat agung, dia masih peduli akan keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus sendiri berkata begini, anak manusia datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Nah mari kita lihat Bapak Ibu beberapa ungkapan daripada Yesus Kristus. Waktu dia pelayanan. Perhatikan ini Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Ya, hatinya berdebar. Hatinya berdetak kencang gitu ya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak berjumpa dengan Tuhan, orang-orang yang tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya, itu bagaikan domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu bisa tahu resiko kalau domba tanpa gembala, dia akan menjadi mangsa empuk dari serigala, betul? Dia akan menjadi mangsa empuk dari pencuri. Itu sebabnya Yesus melihat orang-orang yang tanpa Kristus, ya menjadi gembala dalam hidup mereka. Yesus melihat begini, mereka lelah dan terlantar. Jadi Bapak Ibu setiap orang yang kita jumpai, kalau mereka belum memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya, Alkitab berkata, mereka itu lelah dan terlantar. Kenapa? Karena tidak tergembalakan. Dan Yesus sangat menaruh perhatian dan kasih kepada orang-orang yang seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat apa yang Petrus kemudian katakan. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan diselamatkan dan bertobat. Bapak Ibu, Petrus salah satu murid Yesus, dia berkata, kerinduan Tuhan tidak ada satu orang pun binasa. Semua orang harus diselamatkan. Bukankah kita salah satu target yang kemudian menjadi orang yang diselamatkan? Karena apa? Karena memang Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan bukan hanya tidak mau Bapak Ibu binasa. Tuhan juga nggak mau tetangga kita binasa. Tuhan juga nggak mau keluarga kita binasa. Tuhan juga nggak mau tukang beca yang di depan rumah kita binasa. Tuhan tidak mau pembantu kita binasa. Tuhan mau semuanya diselamatkan. Dan itu adalah kerinduan hati dari raja di atas segala raja. Apakah kita tahu kerinduan hatinya?
Apakah kita meresponi kerinduan hatinya? Apakah kemudian muncul inisiatif dalam hidup kita untuk kemudian menjawab kebutuhan itu, kerinduan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap kerinduan hati Tuhan. Ya, saudara bisa mengerti siapa Yesus Kristus itu, Raja kita. Dia berbeda dengan raja-raja yang lain Bapak Ibu. Dia Tuhan yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang di luar sana. Ya, Bapak Ibu, Tuhan kita itu kemarin minggu lalu saya berkata, dia inisiator yang unggul, dia inisiator yang hebat. Tuhan itu inisiatifnya hebat banget. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 12. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Yesus tetap datang. Dia datang kepada orang yang membencinya. Orang itu menolak, dia tetap datang. Kenapa? Karena cintanya yang besar. Inisiatif Tuhan telah mengalahkan semua tantangan, telah mengalahkan semua halangan. Karena apa? Karena dia ingin kita diselamatkan. Sama seperti 3 perwira itu. Inisiatif mereka itu mengalahkan semua ketakutan. Mereka tidak tunggu keadaan sudah baik, orang Filistin tinggalkan Bethlehem baru ke sana. Enggak. Sementara masih berkemah. Orang-orang zaman dulu Bapak Ibu tinggalnya kan di padang gurun. Ya, mereka itu selalu tidak jauh dari sumur. Jadi waktu mereka menerobos, mereka melewati perkemahan musuh. Semua tantangan dilalui, semua ketakutan diatasi, ya, semua masalah tidak menghentikan langkah mereka untuk menjawab kebutuhan rajanya. Bagaimana dengan kita? Tahukah kita apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Tahukah kita apa yang menjadi tangisan Tuhan? Ketika dia melihat orang manusia berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan orang Kristen diam saja. Itu tangisan. Satu kali Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Lalu dia menangis. Dia berkata, seandainya kau tahu apa yang kau perlukan untuk damai sejahteramu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak tahu kalau Tuhan sedang melawat mereka. Tuhan sedih. Sangat sedih ketika Tuhan mendapati orang-orang di luar sana tidak ngerti kalau Tuhan mengasihi mereka. Kalau Tuhan sedang melawat mereka. Bisa jadi karena kita tidak lakukan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat gereja mula-mula. Minggu lalu kita belajar dari gereja mula-mula. Ini gereja yang hebat. Betul Bapak Ibu? Ini gereja mula-mula. Ya. Apa yang kita temukan dalam Kisah Rasul pasal 2 minggu yang lalu. Bahwa mereka tetap bersatu. Betul? Wah, luar biasa ya. 3.000-an tetap bersatu. Itu tidak mudah. Tapi mereka telah memperagakan kasih persaudaraan yang kuat dan hebat. Ya, bukan hanya tetap bersatu, Alkitab berkata mereka bersehati. Wah, nggak cukup itu. Alkitab berkata mereka berkumpul dengan gembira. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu kalau kumpul-kumpul dengan saudara seiman, Bapak Ibu sangat bersuka cita. Atau jangan-jangan Bapak Ibu sangat berbeban berat ya. Karena harus meninggalkan hobi, harus meninggalkan waktu untuk nonton televisi. Atau harus meninggalkan kesibukan lalu kemudian kumpul sama saudara seiman. Kalau itu menjadi sesuatu yang berat, Bapak Ibu kita berbeda dengan jemaat mula-mula. Mereka kumpul dengan gembira. Bapak Ibu bisa lihat itu nanti atau dengarkan kembali khotbahnya di minggu yang lalu. Bukan hanya itu, Alkitab berkata mereka disukai semua orang. Wow, keren Bapak Ibu? Keren loh gereja mula-mula itu. Ya, kumpul senang, sukacita. Bukan hanya mereka yang senang, orang lain juga ikut senang melihat komunitas yang seperti ini. Ya, nah,
Tapi ada satu hal yang waktu saya coba renungkan dan terus kemudian membaca di pasal ketiga, pasal keempat, pasal kelima, dan pasal-pasal selanjutnya daripada Kisah Para Rasul. Bapak Ibu, saya menemukan bahwa ya, mereka tetap bersatu, mereka bertekun, mereka sehati, mereka gembira, mereka disukai oleh banyak orang. Tapi ada sesuatu yang terlupakan oleh mereka. Ya, mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah merasa cocok dengan saudara seiman yang saling mengasihi, saling peduli. Mereka lupa dengan kerinduan hati Tuhan. Apa itu? Jiwa-jiwa yang terhilang. Orang-orang yang tidak tergembalakan, ya. Jadi mereka puas dengan komunitas mereka. Tahu Bapak Ibu apa yang kemudian terjadi? Mereka lupa padahal Tuhan sudah titip pesan. Sebelum dia naik ke surga. Pergi. Pergi. Jadikanlah sekalian bangsa. Bangsa-bangsa. Sebagai muridku. Menjadi muridku. Tuhan bilang pergi. Mereka asik kumpul. Kenapa? Udah cocok. Udah senang. Saling mengasihi. Saling menopang. Bapak Ibu tahu selanjutnya. Tuhan izinkan penganiayaan datang. Siapa yang pertama teraniaya dan menjadi martir? Stefanus. Betul? Stefanus kemudian dirajam batu. Lalu kemudian muncullah seorang anak muda yang radikal dengan hukum Tauratnya. Namanya Saulus. Lalu dia minta surat dari Mahkamah Agama. Lalu apa yang terjadi? Dia datang dari rumah ke rumah. Dia bawa semua orang-orang Kristen masukkan dalam penjara. Itu yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Oh, gereja mula-mula akhirnya mereka pergi. Filipus kemudian ke Samaria. Waktu dia di Samaria beritakan Injil. Orang-orang percaya bertobat. Kemudian dibawa oleh Roh Tuhan. Ketemu sama Sida dari Ethiopia. Kemudian orang ini juga bertobat dan membawa kabar baik sampai ke Ethiopia. Petrus ke Lida. Kemudian ke mana lagi? Ke Yope. Ya. Ke Antioquia, enggak tinggal tetap karena Tuhan berkata pergi. Kalau Bapak Ibu baca murid-murid Yesus Kristus, Bapak Ibu akan temukan ya bagaimana kemudian gereja mula-mula mereka bergerak. Mereka mengambil inisiatif untuk mengerjakan amanat agung Tuhan. Ya, Petrus ke Yope, ke Antioquia. Thomas dia sampai ke Persia, bahkan kemudian nanti dia mati di India. Bartolomeus sampai ke benua Asia yang sekarang adalah Turki. Dia juga sampai ke India. Andreas dan semua murid-murid yang lain dan orang-orang percaya bergerak. Karena Tuhan ingin jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak Ibu, mari kita belajar dari gereja mula-mula. Jangan hanya puas jadi orang Kristen. Halo? Jangan puas sudah ada komunitas yang cocok. Jangan cuma puas sudah nemukan gereja yang cocok. Lalu kita kemudian menjadi nyaman. Kita menjadi puas dengan apa yang kita sudah dapatkan. Lalu kita lupa apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Jangan sampai kemudian Tuhan harus mengizinkan aniaya datang atas Indonesia. Supaya gereja kemudian mulai bergerak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kita kan gitu ya. Kalau udah ketemu komunitas yang cocok gitu. Ketemu dekom yang cocok. Enggak mau dipisah. Betul? Nyaman
nyaman di situ. Udah puas gitu ya. Udah terlalu banyak ini 20, ayo dipecah jadi 2. Enggak, kita udah cocok, jangan dipindah-pindah lagi. Kalau dipindah-pindah lagi nanti kita mulai dari nol lagi. Bahaya Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hal-hal yang seperti itu seringkali kemudian menghentikan inisiatif. Ya, kita sudah merasa cocok ada di gereja yang kita sukai, ada di komunitas yang kita sukai, lalu kita senang kumpul-kumpul dan kita kemudian tidak lagi melihat kebutuhan orang yang ada di luar sana. Ya, sehingga tidak ada inisiatif untuk menjawab kebutuhan yang ada di sana. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi penghalang atau pembunuh inisiatif. Ya, yang pertama Bapak Ibu, ya, pembunuh inisiatif itu yang pertama adalah zona nyaman. Kenyamanan itu seringkali membuat kita malas bergerak, betul? Ya, apalagi kalau sudah PW ya, Bapak Ibu, seringkali orang bilang, aduh kita udah PW, posisi enak, ya, nyaman, sudah ndak mau bergerak, ya, malas bergerak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita udah nyaman, kita sudah pasti nggak mau pergi. Kenapa? Kalau kita pergi, kita pasti akan repot. Ya, coba lihat Bapak Ibu, kalau kita punya inisiatif, maka kita harus bergerak, betul? Orang yang punya inisiatif, maka inisiatif itu menjadi langkah yang paling cepat dari sebuah ketaatan akan sebuah kebutuhan yang harus dijawab. Inisiatif itu. Inisiatif tidak membuat Bapak Ibu duduk diem. Enggak. Inisiatif itu selalu membuat Bapak Ibu bergerak, betul? Kita lihat gini, tiba-tiba ada anak kecil mau jatuh dari sini. Langsung bergerak, itu inisiatif, iya kan? Tidak disuruh, jangan sampai anak ini jatuh. Inisiatif langsung kita rangkul anak itu. Nah, inisiatif selalu membawa kita ada di tempat di mana kebutuhan harus dijawab. Itu sebabnya zona nyaman membuat kita tetap di tempat. Kita udah merasa cukup lah. Yang penting aku udah ke gereja. Yang penting aku ada di komunitas di Dekom. Kita nggak peduli sama orang-orang yang ada di luar sana. Kita tidak memikirkan tetangga kiri kanan muka belakang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita udah nyaman. Bapak Ibu, saya coba merenungkan kembali bahwa inisiatif membuat kita bergerak untuk ada di tempat di mana Tuhan berkehendak untuk menolong orang-orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Kalau kita terbeban dengan anak-anak jalanan, maka Bapak Ibu untuk menjawab kebutuhan mereka, Bapak Ibu harus ada di sana. Betul? Yesus mau menyelamatkan manusia di dunia. Dia ambil inisiatif datang ke dunia. Nah, kalau Tuhan itu udah nyaman di surga, dia nggak peduli Bapak Ibu yang ada di dalam dunia. Nah, ini yang saya sebut bahwa zona nyaman seringkali membunuh inisiatif. Karena kita pikir bahwa inisiatif pasti membuat kita repot. Karena inisiatif selalu menjawab kebutuhan orang lain, bukan diri kita. Kita dengar ada kebanjiran di sana. Lalu kita ambil inisiatif untuk menolong mereka. Nah, waktu kita ambil inisiatif menjawab kebutuhan, mau enggak mau kita harus repot Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nyaman kan enggak mau bergerak.
Kalau enggak mau bergerak karena kita enggak mau repot. Kenapa? Karena inisiatif selalu menghasilkan tindakan memberi pertolongan. Coba kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Roma 15 ayat yang kedua dan ketiga. Setiap orang di antara kita harus mencari. Loh, inisiatif kan itu? Mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu lihat. Kekristenan tidak pernah berfokus pada diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, Kristus mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itu kalimat sangat jelas. Enggak usah dijelaskan lagi. Kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita memiliki sebuah visi sampai di kekekalan, bahwa saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Mari saya beritahu kalimat selanjutnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ini Kristus. Dan inilah yang kemudian akan dikerjakan oleh murid-murid Kristus. Mereka berinisiatif untuk menolong orang lain. Demi kemajuan mereka, demi kepentingan mereka, demi kebaikannya, demi untuk membangunnya. Repot enggak Bapak Ibu? Repot enggak? Repot. Tuhan repot enggak? Repot. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Alkitab berkata sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Masihkah Tuhan terlibat dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Sampai hari ini masih. Dia masih repot urus Bapak Ibu Saudara. Dan dia mau repot. Ya. Kemudian dalam rancangannya. Ya kan? Untuk melayani jemaat di Jatibarang. Tuhan kemudian tunjuk saya dan istri dan keluarga datang ke tempat ini. Loh, itu Tuhan yang minta, saya enggak minta. Tuhan yang pilih. Coba, sampai segitu Tuhan masih mau urus kita loh di sini. Iya kan? Nah, bagian saya tunduk. Dan saya tahu kalau saya tetap di zona nyaman, inisiatif saya terbunuh. Saya kemudian menjadi orang yang hanya pikirkan diri saya sendiri. Bukan berarti di tempat saya sebelumnya enggak enak. Enak Bapak Ibu, enak. Tapi saya mau belajar untuk tahu apa isi hati rajaku. Rajaku bilang, Jatibarang. Ya udah, saya menjawab kerinduan hati raja. Dan saya ada di sini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Temukan dan jawab kebutuhan itu. Bapak Ibu, coba kita lihat Ibrani 10 ayat 24 versi Alkitab yang terbuka. Mari kita mencari cara. Loh itu inisiatif kan? Inisiatif itu selalu cari cara. Nah kalau kita ada di zona nyaman, kita tidak mungkin mau lakukan ini. Ya, inisiatif itu selalu cari cara. Gimana caranya supaya dia maju. Gimana caranya supaya dia ikut dekom. Gimana caranya supaya dia datang ibadah. Gimana caranya supaya dia mau melayani. Gimana caranya anak saya setia berdoa. Gimana caranya anak saya rajin baca Alkitab. Gimana caranya. Loh, orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa selalu punya inisiatif. Cari cara untuk apa? Saling mendorong dalam mengasihi dan mengerjakan perbuatan-perbuatan
baik. Bapak Ibu, yang kedua, pembunuh inisiatif yang kedua. Sikap masa bodoh. Tidak peduli. Urusan jiwa-jiwa di luar sana kan itu urusannya pendeta, bukan urusan saya. Loh, siapa bilang Bapak Ibu? Karena pesan ini diberikan kepada murid-murid Kristus. Sampai hari ini kita semua adalah murid. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa inisiatif tidak muncul? Karena kita nggak peduli dengan orang-orang di luar sana. Itu bukan urusan saya. Udah jangan cari susah, hidup ini susah. Jangan ditambah susah lagi. Wow. Bapak Ibu, kemudian kita mengabaikan kerinduan hati raja kita untuk melihat begini, tetangga kita jadi saudara kita di dalam Tuhan. Untuk melihat orang yang sering kali belanja di toko kita menjadi keluarga di dalam Tuhan. Kita mengabaikannya, masa bodoh lah. Bukan urusan saya, yang penting saya ke gereja, yang penting saya selamat, mati, masuk surga. Itu sebabnya inisiatif terbunuh karena sikap masa bodoh. Bapak Ibu, saya coba merenungkan. Ya, kalau kita mendengar masalah atau keluhan orang, lalu kita pikir nanti kita yang pusing, kita yang repot. Itu sebabnya kita bersikap masa bodoh. Makanya kemudian kita tidak lakukan apa-apa. Inisiatif tidak muncul. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, inisiatif itu kadang muncul ketika kita mendengar keluhan, masalah orang sebagai kebutuhan. Coba renungkan. Terkadang inisiatif itu muncul. Apa itu inisiatif? Melihat dan menjawab sebuah kebutuhan tanpa diminta. Ya, mengenali dan menjawab kebutuhan yang mendesak tanpa diminta. Nah, inisiatif itu kadang-kadang muncul ketika kita mendengar keluhan, masalah orang sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga waktu dia bilang begini, saya lagi kesusahan. Laptop saya rusak. Waktu kita mendengarkan apa yang dia sampaikan. Lalu kita melihat apa yang menjadi masalah yang menjadi sebuah kebutuhan. Oh, saya ada satu laptop, gak pakai. Gak diminta. Kita menjawab kebutuhan itu. Saya lagi gak enak badan. Tapi mau ke dokter gak punya uang. Masalah gak Babu? Masalah. Tapi kalau kita melihat keluhan, ya persoalan yang dia sampaikan sebagai sebuah kebutuhan. Dan kemudian kita menemukan ada kehendak Tuhan, ada kerinduan hati Tuhan untuk kita lakukan sesuatu. Maka saya percaya gini, inisiatif itu langsung muncul. Udah, kamu ke sana, nanti aku telepon. Udah kamu ke sana aja berobat, ya, nggak usah pikirkan apa-apa. Bapak Ibu tangkap sesuatu? Kadang-kadang inisiatif muncul ketika kita bisa belajar melihat keluhan itu sebagai sebuah kebutuhan. Jangan langsung marah Bapak Ibu. Dan tidak suka ketika orang kemudian mengeluh gitu ya. Biasanya kan kita malah ikut mengeluh gitu ya. Tapi mari mulai belajar bersama-sama. Ya, saya coba waktu saya merenungkan ini, saya menemukan ada banyak hal di dalam diri saya yang harus kemudian dibongkar ulang. Ya. Harus ada hal-hal yang harus saya ubah dan saya kemudian membuangnya. Nah,
Kita perlu mengembangkan kemampuan untuk menemukan kebutuhan di dalam sebuah keluhan-keluhan. Nah, sikap masa bodoh tidak akan bisa menolong kita kemudian punya inisiatif mencari cara untuk menolong dia demi kebaikannya untuk membangunnya. Nggak bisa. Karena kita masa bodoh sih. Kita nggak peduli sama dia. Maka kita tidak akan pernah lakukan apa-apa. Saya lihat setiap orang yang melihat sebuah kebutuhan. Ya, ada satu keluarga berkata, Pak, gimana ya kita lakukan sesuatu atau kita buka usaha supaya keuntungannya bisa untuk rumah belajar. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Waktu dia melihat rumah belajar mempunyai sebuah kebutuhan, tiba-tiba inisiatif muncul. Bukannya bilang, aduh rumah belajar butuh duit banyak, pura-pura gak tahu lah, nanti duitku malah keluar. Lu enggak kayak gitu. Orang yang punya hati, yang mengerti hati raja, itu selalu muncul inisiatif. Saya menemukan orang-orang yang seperti itu di tempat ini. Selalu ada inisiatif, saya bisa lakukan apa, saya bisa tolong apa, saya bisa kerjakan apa. Saya nggak punya uang tapi saya punya tenaga, saya punya waktu, saya bisa ngajar. Ya, saya mau kasih hidup saya demi anak-anak ini. Bapak Ibu, itu inisiatif. Sikap masa bodoh, membunuh, inisiatif. Yang terakhir Bapak Ibu, pembunuh inisiatif itu adalah gini, terbiasa menunggu orang lain. Udah biar orang lain aja yang lakukan, kita mah dukung doa saja. Ya. Orang yang terbiasa menunggu orang lain yang melakukannya, tidak akan pernah punya inisiatif. Begitu lihat orang lain bagi-bagi sembako, kita ikut gitu kan. Begitu lihat orang lain bersihkan kota, kita ikut gitu. Jadi kita mencoba ya mengerjakan sesuatu yang orang lain sudah lakukan. Kita sebenarnya mengerjakan inisiatif orang, betul? Padahal Tuhan sudah kasih kita sesuatu untuk bisa dikerjakan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan terbiasa menunggu orang lain melakukannya. Kalau kita melihat ada sebuah kebutuhan yang harus dijawab. Ada seseorang yang harus ditolong. Bapak Ibu lalu kemudian tergeraklah di dalam hatimu untuk melakukan sesuatu. Ambil inisiatif. Amin. Ambil inisiatif. Jangan biarkan itu. Saya selalu ingatkan diri saya, Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan saya mendengar sesuatu tentang seseorang, paling tidak yang pertama, untuk mendoakannya. Karena saya percaya, bukan tanpa sengaja, Tuhan kemudian mengizinkan berita itu sampai ke telinga saya. Dengan sebuah tujuan supaya saya mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Paling tidak berdoa atau melakukan sesuatu untuk menjawab kebutuhan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita terbiasa mengerjakan ketiga hal ini, maka Bapak Ibu akan melihat gini, inisiatif kita tumpul. Kita akan menjadi orang-orang yang pasif. Kita akan menjadi orang-orang yang sulit bergerak untuk mengerti hati Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sulit membaca situasi, ya, untuk menemukan apa kehendak Allah yang saya bisa kerjakan di situasi ini, di keadaan ini, apa yang saya bisa lakukan yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi kerinduan hati Tuhan itu apa? Ya, waktu kita lihat sesuatu, waktu kita mendengar sesuatu, apa yang coba belajar begini, belajar peka Tuhan. Tuhan mau apa saya lakukan?
Bagaimana caranya kita membangun sikap inisiatif? Bangun sebuah kesadaran begini Bapak Ibu. Seseorang membutuhkan kehadiran kita. Lebih tepatnya kehadiran Yesus yang ada di dalam diri kita. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berguna. Betul? Semua kita punya fungsi. Semua kita punya peran Bapak Ibu. Ya, saya selalu ingat begini. Waktu Adam seorang diri. Tuhan melihat tidak baik Adam seorang diri. Betul? Betul enggak? Alkitab mencatat tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, ada sebuah kebutuhan yang harus dijawab. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menciptakan Hawa. Hawa hadir untuk menjawab kebutuhan Adam. Betul? Betul enggak Bapak Ibu? Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tapi siapa yang kelola? Harus ada yang mengelola. Lalu kemudian Adam diciptakan untuk mengelola Taman Eden. Jadi setiap kali kita hadir ke dalam dunia, itu artinya begini. Ada sebuah kebutuhan yang hanya kita yang bisa jawab. Begitu Tuhan lihat sebuah kebutuhan, Dia hadirkan kita. Yang pada satu titik kemudian kita bertemu dengan kebutuhan itu untuk kita jawab. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kita lahir ke dunia bukan karena keinginan orang tua kita. Memang melalui orang tua kita. Tapi kehadiran kita di dunia itu karena keinginan Tuhan. Loh, saya ada di dalam dunia, itu papa saya gak tahu kalau saya tiba-tiba istrinya hamil. Dia gak tahu. Emang dia tahu kalau yang di dalam rahim istrinya itu adalah anak laki-laki? Enggak tahu Bapak Ibu, ya kan? Apakah dia memang yang menentukan saya lahir itu papa saya? Enggak. Berarti ada yang menginginkan saya lahir ke dunia. Ada yang menentukan saya lahir di dalam keluarga itu. Siapa? Tuhan. Untuk apa? Sebuah kebutuhan. Jadi kalau kita sadar begini, seseorang membutuhkan saya. Maka kita akan punya inisiatif untuk mulai peka. Saya berkomitmen dan juga berinisiatif untuk selalu ada di pertemuan Dekom. Saya tuh enggak hadir di Dekom kecuali satu, saya lagi di luar kota. Kedua, ada acara pelayanan yang lain. Selama tidak ada itu, Bapak Ibu enggak pernah lihat saya tidak datang. Sejak saya tinggal di Tegal, saya sekalipun hujan, saya tetap datang. Kenapa? Saya sadar waktu saya hadir, mungkin ada di antara yang hadir. Ada sebuah pesan yang Tuhan titip dalam hidup saya, yang kemudian waktu saya cerita, itu ternyata jawaban buat dia. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Makanya saya selalu memastikan hadir. Waktu saya hadir, saya bisa menjawab sebuah pertanyaan yang membingungkan seseorang selama 1 minggu. Ini maksudnya apa? Lalu waktu saya hadir, saya bisa menolong dan kemudian dia mendapat pencerahan. Itu sebabnya saya berkomitmen dan berinisiatif untuk selalu ada. Kenapa? Karena saya bangun kesadaran bahwa seseorang membutuhkan kehidupan saya. Kenapa? Karena kita memiliki jawaban atas kebutuhan seseorang. Untuk orang di luar sana, jawabannya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, yuk jangan biarkan inisiatifmu terbunuh. Karena kau sudah nyaman dengan hidupmu.
Jangan biarkan sikap masa bodoh gak peduli dengan orang lain kemudian membunuh. Ya, saya berdoa Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang terdepan untuk mengerjakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kenali kerinduan hati Raja kita. Belajar melihat semua situasi dan jawablah. Maka Tuhan akan menolong kita untuk kemudian menjadi berkat bagi banyak orang dan menghantar orang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Karena dia melihat ada sebuah kebutuhan penyelamatan manusia. Sebab kalau manusia tidak ditebus, manusia akan binasa untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan mengambil inisiatif, datang ke dunia, bayar hutang dosa dengan darahnya, tersalib supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah kita kerinduan hati Tuhan? Alkitab mencatat, dia mati untuk semua orang. Semua orang itu termasuk tetangga kita. Semua orang, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua orang, termasuk musuh kita, termasuk orang yang menyakiti kita. Yesus mau mereka diselamatkan. Itu kerinduan hatinya. Apakah kita tahu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Kalau kita tahu, apakah kita melakukan sesuatu untuk memenuhi kerinduannya supaya orang-orang boleh diselamatkan? Jangan biarkan zona nyamanmu membunuh inisiatifmu untuk menjawab sebuah kebutuhan dari orang-orang yang merindukan kasih Tuhan. Jangan biarkan sikap masa bodoh kemudian membuat kita tidak peduli akan orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan kemudian kita menjadi orang yang pasif, yang hanya menunggu orang lain yang melakukannya. Tapi hari ini mari kita belajar. Kita sadar bahwa ada seseorang yang membutuhkan kita. Ada sekelompok orang yang membutuhkan kita. Ada sebuah kondisi, situasi dan keadaan yang membutuhkan kehadiran kita. Supaya kita bisa menjawab kebutuhan itu dengan menghadirkan Tuhan
di dalam hidup mereka. Kalau Yesus datang karena dia mengasihi kita. Dia datang sekalipun dunia menolak dia. Yesus mengambil inisiatif. Dia tetap datang. Mari masing-masing kita, sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yuk bangun inisiatif dalam hidup kita. Sadari ada jawaban yang Tuhan taruh dalam hidupmu, yaitu Kristus untuk semua kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan, kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Kau datang demi kepentingan kami. Kau datang supaya kami diselamatkan. Sekarang ini waktunya bagian kami untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Mu. Terima kasih, urapi setiap kami. Sekarang Tuhan, kami mau ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Supaya setiap kali kami makan dari roti dan minum dari anggur ini, kami sedang mengingat kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, supaya pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami yang akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus baik. Terima kasih, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Darah-Mu sucikan semua dosaku, tebusku, jadikanku ciptaan yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima
terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Kau berikan yang terbaik putramu Yesus Kristus. Mati untuk tebus dosa kami. Jadikan kami orang benar. Jadikan kami anak-anak Allah. Jadikan kami ahli waris kerajaan Allah. Kami bersyukur buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menghampiri Tuhan dalam doa kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan. Mari Tuhan menolong setiap kami untuk bergerak dari hati-Mu. Supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam keseharian kami kemudian menjadi orang-orang yang memiliki inisiatif untuk melihat setiap keadaan, setiap situasi, untuk menemukan kehendak Allah yang harus kami kerjakan. Supaya lebih banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang dan kasih karunia dan kebenaran dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai dan memberkati setiap pekerjaan tangan kita. Setiap perjalanan kita, bahkan usaha keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Kita menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita pulang membawa berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.